Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Anak-anakku kelas 12 SMK Wahid Hasim Surabaya. Alhamdulillah birahmatillah wa bi'aunillah, bertemu lagi dengan Pak Ubay dengan materi pendalaman agama Islam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring ini dengan baik. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini Pak Ubay akan menyampaikan materi tentang etos kerja. Akan tetapi Al-Quran yang akan Pak Ubay sampaikan adalah Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 10. Sebelum Pak Ubay lanjutkan tentang materinya, marilah kita semua bersama-sama membaca Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 10 dengan bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru atau dipanggil untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka hendaklah kamu bersegera untuk mengingat Allah. Dan tinggalkanlah jual beli, demikianlah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Maka apabila telah ditunaikan sholat Jumat, maka bertebarlah kamu sekalian di muka bumi ini. Mengapa kemudian kita disuruh bertebar? La'allakum tuflihun, agar supaya kalian semua mendapatkan keuntungan, menjadi orang yang tidak rugi baik di dunia maupun di akhirat nanti. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa kandungan, ada beberapa kesimpulan yang Allah sampaikan kepada kita semua melalui Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 10 itu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam agar melaksanakan sholat Jumat apabila telah datang waktunya. Jadi yang pertama, ini adalah anjuran kepada umat Islam agar supaya melaksanakan sholat Jumat. Sehingga para ulama berpendapat bahwasanya hukum melaksanakan sholat Jumat itu adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Fardu secara individual, bukan kewajiban secara kolektif. Makanya para ulama ada yang mengatakan orang yang dengan sengaja tidak melaksanakan sholat Jumat lebih dari 3 kali, fahuwa munafikun. Orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat dengan sengaja lebih dari 3 kali, maka orang tersebut jelas termasuk kategori orang munafik. Mengapa? Karena itu adalah perintah yang sifatnya individual dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyatakan fas'au ila dzikrillahi, bersegeralah untuk berzikir kepada Allah dengan melaksanakan sholat Jumat itu tadi. Lalu kemudian yang kedua, apabila telah ada seruan untuk sholat Jumat, maka harus meninggalkan semua aktivitas duniawi kecuali bagi mereka yang tidak sholat Jumat. Artinya ketika sudah azan Jumat, aktivitas yang sifatnya duniawi kita tinggalkan. Yang jualan tutup tokonya, yang sedang kerja di kantor tutup dulu laptopnya. Ayo bersama-sama melaksanakan sholat Jumat. Yang sedang belajar tentunya sama, proses pembelajaran akan diistirahatkan terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat Jumat. Mengapa kemudian seperti itu? Karena ini perintah Allah, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah
tinggalkan sesuatu yang sifatnya duniawi, kecuali bagi mereka yang tidak wajib sholat Jumat. Siapa saja yang tidak wajib sholat Jumat? Di antaranya di dalam hadis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin ila arba'ah. Sholat Jumat itu hukumnya wajib kepada setiap orang Islam kecuali 4. Siapa saja yang 4 ini? Abdum mamlukun, budak. Sekarang budak sudah tidak ada. Awi mura'atun, atau perempuan. Perempuan tidak wajib sholat Jumat, yang wajib itu adalah laki-laki. Akan tetapi perempuan ini harus juga membantu orang laki-laki agar supaya bisa disiplin, bisa khusyuk, tidak terganggu ketika melaksanakan ibadah sholat Jumat. Misalnya sudah menjadi seorang ibu, maka seorang ibu berkewajiban menyuruh anaknya yang laki-laki untuk melaksanakan sholat Jumat, mengingatkan suaminya apabila suaminya tidak ingat atau lagi tidur, dibangunkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu kewajiban seorang perempuan bagi anak laki-laki dan bagi suaminya. Perempuan tidak wajib sholat Jumat. Lalu kemudian yang berikutnya, ausobiyun, atau anak kecil. Anak kecil laki-laki itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Jadi yang sudah merasa dewasa, maka wajib sholat Jumat. Tidak sholat Jumat, hukumnya berdosa. Lalu berikutnya, yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat adalah marid, atau orang sakit. Orang sakit yang tidak mampu, tidak memungkinkan untuk melaksanakan Jumat, tidak memungkinkan untuk datang ke masjid. Kalau sakitnya ringan, maka wajib tetap datang ke masjid. Sakit panu misalnya, saya sakit panu, tidak sholat Jumat, nah itu tetap wajib melaksanakan sholat Jumat. Atau lagi sakit hati, apakah orang sakit hati wajib melaksanakan Jumat? Wajib. Yang tidak wajib di sini orang sakit yang sekiranya memang tidak memungkinkan secara fisik, secara mental untuk hadir ke masjid dan melaksanakan sholat Jumat. Terkecuali memang situasinya seperti kemarin-kemarin ada pandemi yang tingkat penularannya itu sifatnya global, maka Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa boleh tidak melaksanakan sholat Jumat dengan catatan harus melaksanakan sholat zuhur di rumah masing-masing. Mengapa kemudian seperti itu? Karena dampaknya melaksanakan sholat Jumat akan lebih besar daripada dampak positifnya. Untuk sementara waktu tidak masalah. Kenapa? Ada dalilnya. La dharara wa la dirar. Jangan memberikan mudarat kepada orang lain dan jangan menanggung mudarat kepada diri sendiri. Jangan membahayakan diri sendiri dan juga jangan membahayakan orang lain. Itu ada dalilnya. Lalu kemudian berikutnya, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya kelas 12 SMK Waitasim Surabaya. Apabila selesai sholat Jumat, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk melanjutkan aktivitas kita seperti bekerja, belajar, dan lain sebagainya. Artinya, ketika kita sudah selesai melaksanakan sholat Jumat, maka silakan. Yang bekerja, kerja. Yang sedang belajar, lanjutkan belajarnya. Yang sedang berbisnis, lanjutkan bisnisnya. Tujuannya apa? Fa'idha farauta fansob. Ketika sudah selesai melaksanakan ibadah, maka kerjakan yang lain. Artinya ibadah itu sudah ditentukan oleh Allah jam-jamnya. Tidak akan mungkin crash. Tidak akan mengganggu kegiatan bekerjanya, kegiatan belajarnya, kegiatan bisnisnya. Tujuannya apa? Agar supaya seimbang antara kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi. Lalu kemudian yang kesimpulan yang keempat, anak-anakku, dalam mencari rezeki hendaknya mengingat Allah agar rezeki yang didapatkan halal dan membawa barokah. Jadi jangan sampai ketika bekerja membabi buta
tidak ingat kepada zat yang telah menciptakan kita dari tiada menjadi ada. Waktunya sholat, ya sholat. Waktunya bekerja, ayo bekerja. Waktunya istirahat, ayo istirahat. Tubuh ini juga perlu istirahat, tidak hanya diforsir untuk mencari uang saja, tidak. Kita bagi waktu yang telah Allah berikan kepada kita ini dengan sebaik mungkin. Lalu kemudian yang kelima, anak-anakku, dengan mengingat Allah manusia akan bahagia di dunia dan juga di akhirat nanti. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah maka hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi senang, hati kita menjadi tentram, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Oleh karena itu, marilah selalu semangat di dalam belajar. Kalau sudah selesai nanti belajarnya, sudah lulus dari SMK Wahid Hasyim, melanjutkan kuliah atau yang tidak melanjutkan kuliah, sudah bekerja, maksimalkan di dalam bekerjanya, jangan nanggung. Maksimalkan di dalam belajarnya, jangan nanggung. Kenapa? Kalau nanggung tidak akan jadi apa-apa. Kalian sebagai pelajar harus memiliki cita-cita yang tinggi, seperti apa yang disampaikan oleh Rasul, himmatur rijal tahdimul jibal. Cita-cita seorang pemuda dan pemudi harus lebih tinggi daripada gunung. Mengapa kemudian seperti itu? Agar supaya selalu termotivasi, selalu semangat di dalam melakukan aktivitas itu. Mudah-mudahan apa yang Pak Ubay sampaikan pada kesempatan ini bisa memberikan spirit, memberikan semangat kepada kita semua, sehingga kita bisa lebih semangat di dalam belajar, bisa lebih semangat di dalam bekerja untuk kepentingan dunia dan akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat Pak Ubay sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ala siratikal mustaqim. Akhiran minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.